warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baytikal muharram Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim warzuqhum minat thamarati la'allahum yashkurun. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min shay'in fil ardi wa la fis sama'. Alhamdulillahi alladhi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Wa la tahsabanna Allaha ghafilan 'amma ya'maludh dhalimun. Innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh ustadz dan ustadzah, Kepala Zunit PPIT Al-Hikmah Kargedi Boyolali yang saya hormati, Bapak Ibu Wali Santri baik kelas 7 maupun kelas 10. Yang saya hormati pula beserta Ananda, siswa-siswi, santriwan santriwati baru SMA MTS Al-Hikmah Kargedi Boyolali yang saya cintai dan yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukran lillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala
di mana pada kesempatan hari ini yang sangat cerah ini, berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berkumpul, berjumpa, bertatap muka dalam acara Awalus Sanah Santri Baru MTST Al-Hikmah dan SMA IT Al-Hikmah Karanggede Boyolali tahun pelajaran 2022-2023. Sebagai rasa syukur kita, marilah kita mengucapkan lafal tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua kalinya, salawat serta salam tidak lupa kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengantarkan kita dari dunia yang gelap gulita menuju terang benderang pada saat ini, dan semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau dan bisa masuk ke dalam golongannya untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Perkenankan dan izinkanlah kami mewakili seluruh panitia untuk menyampaikan sepatah dua patah kata sambutan pada acara hari ini. Hadirin hadirat yang saya hormati, yang pertama kami ucapkan terima kasih dari kami kepada panjenengan semua, baik Ustadz, Bapak, Ibu, Wali Santri yang sudah memenuhi undangan dari kami untuk menghadiri Awalus Sanah pada pagi hari ini. Kami hanya bisa mengucapkan jazakumullah khairan katsira. Yang kedua kalinya, kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, di mana telah membantu kegiatan kami mulai dari awal perencanaan, persiapan, pelaksanaan acara Awalus Sanah pada pagi hari ini. Semoga apa yang panjenengan semua berikan menjadi ladang amal bagi panjenengan semua di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia yang saya hormati, kami selaku panitia mewakili seluruh panitia pelaksanaan Awalus Sanah memohon maaf yang sebesar-besarnya, di mana dalam kegiatan ini mulai dari penyambutan, penyiapan fasilitas sarana dalam acara ini kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami hanya meminta dan memohon kelapangan dada dari panjenengan semua untuk memberikan maaf pada kami. Yang selanjutnya, kami seluruh panitia untuk kegiatan ini tentulah banyak kekurangan dari segi manapun. Kami juga mohon maaf dan kami mengucapkan terima kasih sebelumnya yang nantinya panjenengan semua memberikan saran masukan untuk sebagai bahan evaluasi kami ke depan. Karena acara Awalus Sanah ini kami laksanakan sebagai awal pembukaan di tahun ajaran baru, dan ini kegiatan setiap tahun kami adakan. Maka dari itu, masukan dan saran dari panjenengan kami sangat hargai. Mungkin tidak banyak yang dapat kami sampaikan, hanya itu karena masih banyak beberapa rangkaian acara yang nanti kita akan laksanakan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran panjenengan semua. Demikian sambutan dari kami. Kami tutup billahi taufiq
wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Panitia Awal Husana atas sambutannya yang telah mewakili seluruh panitia Awal Husana tahun ini. Sambutan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Al-Hikmah Boyolali kepada yang terhormat Ustadz Abdullah Ihsan Al-Farhan Sarjana Teknik. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Teling-teling terdengar suara musik. Yang kami hormati beliau Ustadz Kiai Haji Dr. Ahmad Mifdal Mutahar LC MSI selaku Direktur Pondok Pesantren Islam Terpadu Al-Hikmah. Yang kami hormati pula beliau Al-Ustadz Dr. Arif Wardani LC MHUM selaku pengasuh Lembaga Tahfidz Quran Al-Hikmah Karanggede Boyolali. Yang kami hormati segenap pengurus Yayasan Al-Hikmah yang pada kesempatan pagi hari ini bisa hadir bersama-sama kita pada kesempatan pagi hari ini. Yang kami hormati pula segenap panitia, Ustadz dan Ustadzah di ruang lingkup Yayasan Al-Hikmah Karanggede Boyolali. Yang kami hormati pula Bapak Ibu Wali Santri, berikut putra putrinya yang insya Allah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi yang cerah dan penuh dengan keberkahan ini, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas limpahan nikmat dan karunia-Nya pada kesempatan pagi hari ini kita bisa dikumpulkan dalam majelis yang insya Allah penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Salawat dan salam marilah senantiasa juga kita haturkan kepada Nabi wa qudwatuna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita meneladaninya, mengambil inspirasi dalam dakwah, dalam perjuangan dan dalam kehidupan sehari-hari, yang sama-sama kita juga nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan yang berbahagia ini saya selaku Ketua Yayasan pertama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap panitia dan juga Ustadz dan Ustadzah di ruang lingkup Yayasan Al-Hikmah yang sudah bekerja sama bersama-sama sehingga acara di pagi hari ini bisa terlaksana dengan baik. Ya, sejak dari persiapan ya mungkin beberapa hari yang lalu sampai hari ini sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik. Semoga jerih payah yang dilakukan menjadi kebaikan dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih baik dan lebih banyak. Allahumma amin. Yang kedua, terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu Wali Santri yang sudah mempercayakan pendidikan putra-putrinya kepada kami. Kita berharap kepercayaan yang Bapak Ibu berikan ini
akan menjadi wasilah bagi kita dan teman-teman di Pondok Pesantren Al-Hikmah ini untuk kita kemudian berusaha secara maksimal, berkhidmat secara penuh, sehingga ini akan menjadi wasilah, menjadi sebab diterimanya amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan apa yang Allah janjikan, surganya di kelak kemudian hari. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak Ibu dan juga anak-anakku mulai hari ini menjadi bagian dari keluarga besar Al-Hikmah, kami selaku ketua yayasan perlu menyampaikan agar ini menjadi bingkai bersama kita, menjadi spirit bersama kita, bahwa pilihan Bapak Ibu mempercayakan pendidikan putra-putrinya di Al-Hikmah ini bukan pilihan yang salah. Ini adalah pilihan yang tepat, karena sesungguhnya seluruh aktivitas, kegiatan, dinamika yang kita lakukan dalam hidup dan kehidupan kita ini hanya satu tujuan. Kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita pengen masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita sampaikan agar menjadi bingkai bersama dan menjadi spirit bersama, sehingga kita di kelak kemudian hari itu bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kebersamaan, dengan penuh kebahagiaan sebagaimana pertemuan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Pondok Pesantren Islam Terpadu Al-Hikmah mempunyai visi yang dicanangkan di akhir 2021, visi 2030. Visi itu semacam cita-cita, mimpi. Visi 2030 Yayasan Al-Hikmah mewujudkan lembaga pendidikan Al-Quran rujukan dengan 5.000 santri. Ini yang menjadi visi kita, menjadi cita-cita kita. Ini bukan cita-cita yang sederhana, cita-cita yang berat tetapi mulia. Sehingga dengan visi ini kita berharap seluruh personal, pengurus dan pengelola Yayasan Al-Hikmah yang terlibat kemudian bisa memfokuskan urusannya untuk dalam rangka mencapai target yang diinginkan, visi yang dicita-citakan. Ini yang kita harapkan. Tidak ada waktu, tidak ada kesempatan, tidak ada ruang bagi seluruh yang terlibat di Al-Hikmah ini untuk berpikir yang lain, kecuali kita mensukseskan visi 2030 yang kita cita-citakan. Ini perlu Bapak Ibu ketahui. Nah, sukses berhasil tidaknya visi ini perlu kita sampaikan tidak hanya tergantung dengan kami para pengurus dan para pengelola Pondok Pesantren Islam Terpadu Al-Hikmah ini, tetapi kesuksesannya sangat tergantung juga dengan seluruh stakeholder yang terlibat. Dalam hal ini anak-anakku maupun juga Bapak Ibu wali santri sesuai dengan peran masing-masing. Sesuai dengan peran masing-masing. Ini yang kita cita-citakan. Ini yang kita impikan. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Menjadi tanggung jawab kita bersama. Kebetulan saja kami mungkin sebagai pengurus Al-Hikmah, mungkin yang lain menjadi ustadz-ustadz Al-Hikmah, mungkin Bapak Ibu sekarang menjadi wali santri Al-Hikmah, mungkin anak-anakku sekarang menjadi santri Al-Hikmah. Tetapi ketika apa yang menjadi tujuan kita adalah ridha Allah dan surga, bisa jadi peran-peran ini nanti akan berganti, peran-peran ini akan bergeser. Mungkin nanti yang akan menjadi pengurus mungkin putra-putri Bapak Ibu yang sekarang mulai belajar di Al-Hikmah. Ini harus kita bangun, bahwa ini bukan antara kita pengurus dan Bapak Ibu sebagai wali santri, tetapi ini adalah urusan kita bersama untuk mewujudkan visi 2030. Jadi Bapak Ibu perlu ketahui, setelah kita canangkan visi 2030 untuk mewujudkan lembaga pendidikan Al-Quran dengan 5.000 santri, alhamdulillah
Kemudian Allah datangkan ke lembaga kita ini Ustadz Asep Maulana Al-Hafidh, yang kemudian dengan kehadiran beliau kemudian kita merintis Markas Al-Quran. Ini rangkaian langkah yang kita lakukan dan pertolongan yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita buka Markas Al-Quran. Apa itu Markas Al-Quran? Markas Al-Quran adalah unit yang akan kita manfaatkan untuk mempersiapkan musyrif dan musyrifah Al-Quran yang menjadi kebutuhan kita untuk membersamai putra-putri Bapak Ibu semuanya. Ini untuk lulusan SMA yang pengen menyelesaikan hafalan Al-Qurannya, kita sediakan Markas Al-Quran free. Kenapa free? Karena kita berharap setelah selesai di Markas Al-Quran, nanti sama-sama bersama kita berkhidmat menjadi musyrif dan musyrifah di Pondok Pesantren Islam Terpadu Al-Hikmah, membersamai putra-putri Bapak Ibu semuanya. Markas Al-Quran. Dan alhamdulillah beberapa bulan berikutnya Allah datangkan kembali karena visi kita, karena cita-cita kita. Ustadz Dr. Arif Wardani LCMU, yang beliau memegang sanad 14 sanad Al-Quran. Ketika kita canangkan mewujudkan lembaga pendidikan Al-Quran rujukan, kemudian kita berikhtiar menyiapkan strategi dan tahapannya, Allah datangkan sumber daya manusia. Ini luar biasa. Ustadz Dr. Arif Wardani ini untuk mencapai pada level itu tidak mudah dan membutuhkan waktu yang panjang. Beliau di Mesir itu 14 tahun. Kalau kita menunggu 14 tahun berarti visi 2044. Tetapi Allah datangkan. Ini kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Beliau kalau mau di lembaga lain yang lebih besar, yang lebih kuat, banyak yang kiranya siap menampung beliau. Tetapi qadarullah, Allah antarkan beliau ke Pondok Pesantren Islam Terpadu Al-Hikmah. Ini perlu kita sampaikan agar Bapak Ibu tidak ragu-ragu, agar Bapak Ibu itminan, tenang bahwa pendidikan putra-putri Bapak Ibu, kepercayaan Bapak Ibu kepada Pondok Pesantren Al-Hikmah ini bukan kepercayaan yang tanpa sebab, tanpa alasan. Tetapi memang kita berkhidmat untuk kepentingan Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Markas Quran yang untuk menyiapkan musyrif-musyrifah sudah ada. Ustadz Dr. Arif Wardani yang pemegang sanad ini sudah siap. Nanti mungkin yang sudah selesai, mungkin kalau Bapak Ibu nanti ada putranya yang pengen di markas, nanti beliau bisa sekaligus untuk mengambil sanadnya. Ini langkah yang kita lakukan. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk wujudkan mimpi itu, kalau tadi Bapak Ibu digiring untuk parkirnya itu ke dalam begitu ya, masuk ke lorong, itu bagian dari lahan yang kita siapkan untuk mimpi dan cita-cita kita. Kita pengen anak-anak kita di dalam menghafal Al-Quran itu mendapatkan tempat yang nyaman, yang tenang, sehingga kita masuk itu lorong. Tidak lama, tergantung kesiapan kita dan juga kesiapan Bapak Ibu. Tempat itu akan kita desain, akan kita kasih paling tidak 50 sampai 100 gazebo. Kalau luasannya sekitar di pinggir kali itu, yang masuk tadi luasannya kalau 1,5 sampai 2 hektar ada. Jadi nanti di situ ada lapangan, kemudian di kanan kirinya di tepi-tepi sungai yang nyaman dengan gemericik airnya, kita sediakan gazebo-gazebo. Di situ anak-anak kita bisa dengan tenang untuk menghafal Al-Quran. Di situ pula Bapak Ibu kalau mengunjungi putra-putrinya bisa. Nah, kapan diwujudkannya? Ya tergantung kita semuanya. Tergantung kita semua. Jadi kira-kira 50 sampai 100 gazebo lah. Jadi kalau santri di Al-Hikmah ini ada 450, kalau bisa dipakai untuk menghafal, bisa dipakai murojaah, bisa dipakai untuk halaqah Quran, bisa dipakai untuk halaqah tarbawi dan lain sebagainya. Luar biasa, sangat nyaman. Dan kapan diwujudkannya? Ya tergantung kita. Kita sudah punya mimpi, kita sudah punya cita-cita, kita sudah punya cara dan strategi untuk mewujudkannya. Tetapi kita butuh partisipasi semuanya, termasuk Bapak Ibu, demi pendidikan dan pembelajaran anak-anak kita. Mungkin kalau 50 sampai 100
taruhlah gazebo itu kalau standarnya Klaten yang bambu itu 3.000, ya, 3 juta. Nah mungkin Bapak Ibu mungkin ada 100 wali santri baru atau ada berapa ini? Nah, masing-masing membelikan satu gazebo, nanti dikasih nama anaknya atau namanya sendiri dan lain sebagainya. Nanti kita jet-jet di pinggir kali, itu kan cepat. Mungkin tidak menunggu waktu lama. Mungkin Ibu sekarang berkomitmen, Bapak Ibu, saya tak bantu satu gazebo untuk tempat murojaah anak saya. Dan itu tidak sekedar anak Bapak Ibu yang mendapatkan kemanfaatan, tetapi selamanya gazebo itu dipakai untuk murojaah, untuk menghafal, untuk kegiatan keagamaan yang lainnya, untuk Bapak Ibu ketika menjenguk anaknya, itu akan menjadi kebaikan yang tanpa terasa akan menjadi investasi kita. Nah, kalau itu ya, kemudian kita bangun, karena kita sudah menjadi bagian dari keluarga besar, insya Allah akan sangat mudah mewujudkannya. Ada lapangan, ada taman, ada gazebo yang bisa untuk rehat, untuk bercengkerama, untuk menghafal dan lain sebagainya. Di ujung sebelah sana akan kita buat arena ketangkasan, ada lempar pisau mungkin, ada memanah, kemudian ada berkuda. Luar biasa, tempat yang sangat nyaman dan menyenangkan, apalagi dalam bingkai naungan Al-Quran. Ini yang kita lakukan. Kemudian kita setelah itu kita membebaskan tanah di Bandengan. Bandengan itu ada markas Al-Quran Putri, ada tanah wakaf 2000 yang kemudian kita bangun masjid dan 3 ruang kelas, yang hari ini kita manfaatkan untuk mempersiapkan musrifah yang akan membersamai putra putri Bapak Ibu yang gratis tadi. Kemudian di dekatnya ada tanah 2000 yang kita alokasikan untuk kapling pensiun bagi pegawai tetap Yayasan Al-Hikmah. Dan di sana kita sudah membebaskan tanah kurang lebih 1 hektar. Untuk apa? Dalam bincang-bincang pengurus yayasan, itu akan kita gunakan untuk pesantren SD. Jadi Bapak Ibu perlu ketahui bahwa Yayasan Al-Hikmah ini memasuki tahun kedua sudah membuka pesantren SD. Kalau Bapak Ibu belum tahu atau mencari-cari, nanti bisa tanya kepada direktur pesantren. Kita akan bangun di sana. Konsep kita tidak lantai 2, lantai 3 karena anak-anak. Kita akan buat yang alami, yang tradisional. Mungkin joglo, mungkin limasan. Nah kalau Bapak Ibu punya joglo, punya limasan, daripada sudah nggak kepake misalnya warisan orang tua, nah, bisa dibawa sini. Bisa kita tata untuk kita format, kita konsep untuk pesantren SD. Ini luar biasa. Pesantren SD sudah ada markas putri, kemudian ada perumahan ustadz yang harapannya akan saling menguatkan, ya, menguatkan, dan itu akan menjadi energi kita untuk bagaimana kita sukses di visi 2030. Ini yang kita lakukan. Kemudian berikutnya, kalau ibu masuk, ya, masuk ke sini, nanti kalau keluar totokan di sebelah timur jalan itu ada tanah kosong yang muka jalannya sekitar 33 meter. Terus bagian depan sudah diuruk, di belakang ditanami melon sama timun sama semongko, dipakai edukasi petik buah untuk anak-anak SD. Itu juga sudah kita bebaskan. Untuk apa? Nanti kita untuk bangun unit-unit yang masih kita butuhkan untuk menunjang pendidikan putra putri Bapak Ibu. Bahkan kita punya mimpi yang jauh lebih besar lagi. Kita pengen membangun tempat wisata edukasi untuk santri se-Jawa Tengah. Biasanya wisatanya ke Gembira Luko, Kenjuro, Wonokromo. Pikiran kita itu tidak terkooptasi oleh pikiran-pikiran yang lain. Dia fokus pada mimpi dan cita-cita. Dan ini butuh keterlibatan kita semuanya. Ini bukan urusan kita sebagai pengurus yayasan, bukan urusan ustadz, tetapi sesungguhnya urusan kita. Karena ketika kita terlibat dalam proyek ini, itu yang akan jadi investasi kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti bisa dilihat ya, nanti bisa ditengok kalinya. Luar biasa kalau di situ nanti ada gazebo. Pak datang ke sini, panggilkan anaknya, bawa bungkusan ke sana sambil ngobrol, sambil minta anaknya coba perdengarkan apa yang sudah kamu hafal di telinga bapak dan ibu di pinggir sungai. Luar biasa. Ini perlu kita sampaikan agar bapak ibu mempunyai mindset yang sama, karena bapak ibu sudah menjadi bagian dari keluarga besar kami. Menjadi bagian dari keluarga besar kami.
Oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita punya slogan. Yang sebenarnya slogan itu tidak hanya untuk kita. Tapi sebagiannya menganggap itu slogan itu punya kita saja. Jadi dalam rangka kita hidup mulia bersama Al-Qur'an ini, dan ini menjadi pintu kita untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita punya slogan. Slogan itu tidak mengenal umur, dan tidak mengenal usia, tidak mengenal kaya, tidak kenal miskin, tidak pinter, tidak bodoh. Tetapi ketika slogan itu diinternalisasi dalam diri kita dan itu menjadi struggle, menjadi daya untuk kita mendapatkan keberkahan dari Allah, maka itu akan mempercepat tercapainya visi 2030 Pondok Pesantren Islam Terpadu. Apa visi itu? Apa slogan itu? Slogan bersamaku, Al-Hikmah Maju. Itu kita tanamkan pada semua ustaz. Dan Bapak Ibu bisa sebenarnya menanamkan dalam diri Bapak Ibu, bersamaku, Al-Hikmah Maju. Apapun Bapak Ibu hari ini menjadi bagian dari keluarga besar kami. Ketika Bapak Ibu tanamkan semangat bersamaku, meskipun Al-Hikmah sekarang ini belum maju, tetapi dengan kedatangan kehadiran Bapak Ibu, Al-Hikmah bisa semakin maju. Kenapa? Karena Bapak Ibu menanamkan semangat bersamaku, Al-Hikmah maju. Karena Bapak Ibu meyakini apapun yang Bapak Ibu investasikan, kontribusikan untuk Al-Hikmah ini, sesungguhnya itu juga untuk Bapak Ibu. Bersamaku Al-Hikmah maju. Jadi anak-anak juga begitu, bersamaku Al-Hikmah maju. Dengan kedatangan anak-anakku, Al-Hikmah menjadi terkenal karena anak-anakku belajar dengan sungguh-sungguh, berprestasi. Karena sebab anak-anak berprestasi itu menjadi magnet bagi anak-anak yang lain, orang tua yang lain untuk menyekolahkan anaknya kalian. Dan itu menjadi pahala, menjadi kebaikan buat kita masing-masing, termasuk Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu berkontribusi, membantu, termasuk menyekolahkan anaknya di sini, sesungguhnya itu energi bagi kita dan menjadi pahala bagi Bapak Ibu untuk masa depan di akhirat. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bersamaku Al-Hikmah Maju itu tidak hanya untuk ketua yayasan, tidak hanya untuk pengurus yayasan, tidak hanya untuk ustadz, tetapi untuk semuanya. Ketika itu ditanamkan, keluarga besar Al-Hikmah ini bersamaku Al-Hikmah Maju dengan kompetensinya masing-masing, maka insya Allah visi 2030 ini akan bisa cepat tercapai. Kemudian bersama kita Al-Hikmah Jaya, kita sadar potensi kita berbeda-beda. Ada yang guru, ada yang pedagang, ada ilmuwan, ada pengusaha. Kompetensinya beda-beda, mungkin kontribusinya juga beda-beda. Nah, dengan kontribusi yang berbeda itu kita gabungkan bersama kita berkolaborasi dengan kemampuan kita masing-masing, dengan potensi kita masing-masing. Ini juga akan mempercepat terwujudnya visi 2030. Tidak bisa mengajar, tidak apa-apa, mungkin bisa memberikan yang lain. Tidak bisa membantu uang, tidak apa-apa, mungkin bisa mendoakan, mungkin bisa ikut menyiarkan, bisa ikut memberikan masukan, saran terhadap kerja-kerja kita. Kemudian hidup mulia bersama Al-Quran. Ini sesungguhnya inti dari perjalanan hidup yang kita pengen capai. Sebelum kita punya Ustadz Mintul, sebelum kita punya Ustadz Arif, belum kita punya ustadz-ustadz yang lain, kita sudah canangkan tagline itu, hidup mulia bersama Al-Quran. Intinya di sini, intinya di sini. Kita pengen sukses di dunia dan akhiratnya itu bersama Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tagline yang terakhir itu kita masuk surga rame-rame. Ini juga untuk kita semuanya. Jadi kami sebagai pengurus yayasan itu sangat ingin keberadaan kami sebagai pengurus yayasan itu menjadi sebab kebaikan kami di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Pun demikian dengan yang lain. Pun demikian dengan yang lain. Nah, saya kira ini yang perlu kita sampaikan karena Bapak Ibu sudah menjadi bagian dari keluarga besar Pondok Pesantren Islam Terpadu Al-Hikmah Karangkedung Boyolali. Perlu kita sampaikan bahwa kita punya visi 2030 mewujudkan lembaga pendidikan Al-Quran rujukan dengan 5.000 santri. Prosesnya tadi sudah kita sampaikan. Kita ada Ustadz Asar, kemudian kita buka markas untuk mencetak musyrif-musyrifah Al-Quran. Kemudian Alhamdulillah Allah datangkan kembali Ustadz Arif Wardani. Yang butuh refresh dan lain sebagainya akan kita siapkan.
tetapi itu cita-cita mimpi kita. Kesuksesannya sangat tergantung kita dan tergantung juga Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang terlibat di Yayasan Al-Hikmah, apapun keterlibatannya. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan selaku Ketua Yayasan Al-Hikmah. Kami sekali lagi mohon support, dukungan dari Bapak Ibu semuanya agar visi 2030 itu tidak hanya menjadi beban di pundak kita, pengurus Yayasan Al-Hikmah, tetapi ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Tidak hanya Ustadz dan Ustazah, tetapi Bapak Ibu wali santri juga bertanggung jawab ini, karena sesungguhnya apapun yang kita berikan untuk lembaga ini, untuk khidmat kita kepada Al-Quran, semuanya nanti akan kembali kepada kita masing-masing. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah mempersiapkan semuanya. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu wali santri yang telah mempercayakan pendidikannya kepada kami, kemudian juga berkenan hadir pada kesempatan pagi hari ini. Mohon doanya semoga apa yang menjadi mimpi dan cita-cita yang kita sampaikan ini nanti bisa kita kolaborasikan bersama-sama untuk mewujudkannya. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah serah terima secara simbolis dari pihak wali santri yang akan diserahkan oleh orang tua dari Ananda Zahra Nabila As-Sajida yang terhormat Ustadz Usaid Badrul Zaman, dan akan diterima oleh Ustadz Muhammad Jazari, Magister Pendidikan selaku Direktur Pendidikan Al-Hikmah. Kepada yang terhormat Ustadz Usaid Badrul Zaman dan juga Ustadz Muhammad Jazari, Magister Pendidikan, dipersilahkan naik ke atas panggung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa billah wa bifadlillah wa ilallahu ala Allah wa bisyafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'an Karim, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayat sadaqallah. Yang sangat kami muliakan, kami hormati Ketua Yayasan Ustaz Abdullah Ihsan Al-Fahran SD, yang Masya Allah visi 2030. Izin saya pandu ibu-ibu bapak-bapak semua, boleh? Ibu-ibu bapak-bapak ikuti saya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bersamaku Al-Hikmah maju. Masya Allah. Yang saya muliakan Kiai Haji Dr. Ahmad Miftah Al-Hafidh, yang saya muliakan Kiai Haji Dr. Arif Wardani LCM Hub. Masya Allah. Yang saya hormati Kang Asep. Mana Kang Asep? Oh, belum datang. Masya Allah. Alhamdulillah, Bapak Ibu bahagia. Izin saya mewakili dari wali santri hari ini mau menyerahkan putra kami ke pesantren Al-Hikmah. Ada 3 alasan kenapa kami menyerahkan anak kami ke pesantren Al-Hikmah. Yang pertama, kami ingat kisah dari ibunya Siti Maryam, Hannah, yang beliau berharap memiliki putra laki-laki dan mau diserahkan kepada Allah untuk mengabdi. Namun yang terjadi adalah Allah berikan kepadanya putri, putranya jadinya putri. Untuk mewujudkan cita-citanya, beliau menitipkan putranya ini kepada orang yang sholih, yaitu seorang Nabi Zakaria. Dan Masya Allah, ikhtiarnya beliau betul-betul terwujud. Maryam menjadi seorang wanita yang salihah. Alhamdulillah, kami orang Semarang, di Semarang juga banyak ya, dan juga di Jawa Tengah banyak. Kenapa kami menitipkan putra kami di Al-Hikmah? Karena kami yakin para ustadz-ustadznya, ustadzah-ustadzahnya adalah hamba-hamba Allah yang saleh. Sehingga kami merasa tenang untuk
menitipkan anak kami di pesantren Al-Hikmah, insya Allah. Yang kedua, Bapak Ibu berbahagia, alasan kami kenapa kami menitipkan anak kami ke Yayasan Al-Hikmah, karena kami tahu bahwa melepas anak itu cukup berat ya. Apalagi mungkin ada di antara kami anaknya si mata wayang satu. Kalau anak kami yang kedua, tapi anak kami ini sangat kami cintai, sangat kami rindukan. Memang mungkin berat buat orang tua meninggalkan anaknya di satu tempat, tapi kami insya Allah akan bersabar, karena kami meninggalkan anak kami bukan di tempat yang salah. Kami insya Allah akan bersabar untuk tetap barangkali tidak menjenguknya selama 2 bulan, atau juga mungkin kami akan tetap ikut dalam aturan-aturan dari pesantren, karena sekali lagi ini adalah riyadhah kami, ini adalah ikhtiar kami untuk memiliki anak yang soleh insya Allah. Dan yang ketiga, Bapak Ibu rahmati Allah, kami sangat yakin dengan apa yang disampaikan tadi oleh Ketua Yayasan. Insya Allah kami semuanya memiliki visi yang sama untuk menjadikan pesantren ini besar, sehingga dan kami pun yakin Allah tidak akan membiarkan kami mengalami kesulitan. Ikhtiar kami insya Allah kami akan jalankan untuk mewujudkan visi dari yayasan, dan insya Allah hari ini kami semua yang ada di ruangan ini telah sah menjadi keluarga besar Yayasan Al-Hikmah Boyolali. Dan dengan ini pula kami akan menyerahkan, bukan menitipkan, karena pesantren bukan tempat penitipan anak, tapi pesantren tempat anak dididik dengan baik, sehingga kami menyerahkan seluruhnya. Silahkan anak kami dididik sesuai dengan visi dari Yayasan Al-Hikmah. Silahkan anak kami dididik, karena kami sangat yakin insya Allah kami pun di rumah akan mondok sesuai dengan kemampuan kami. Barangkali membacakan Fatihah untuk anaknya, barangkali mendoakan anaknya, atau insya Allah kami akan mendoakan agar para ustadz ustadzah di sini sehat walafiat dan diberikan kekuatan oleh Allah. Dengan ini kami serahkan Ananda Nabila Ustadz kepada Ustadz sepenuhnya, dipersilahkan dididik. Insya Allah kami tidak akan protes. Kami sami'na wa ata'na sebagai adab seorang santri dan orang tua santri kepada Ustadz, agar kami mendapatkan hikmah barokah dari ilmu. Monggo kami ikut sesuai dengan apa yang Ustadz lakukan, programkan, insya Allah kami ikut. Dan kami sangat yakin apa yang Ustadz sampaikan nanti dididik anak-anak kami, insya Allah itu yang terbaik untuk anak kami. Demikian Ustadz, bismillah, dengan ucapan sama-sama Ibu ya, dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini kami serahkan anak kami ke pondok pesantren Al-Hikmah. Semoga Allah berikan keberkahan dan kekuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman, bi ni'matil islam, bi ni'matil ukhuwah wa bi ni'matil jamaah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati beliau Ustaz Abdullah Ihsan Al-Farhan, semoga Allah merahmati beliau, memanjangkan umurnya sehingga visi 2030 terwujud selaku ketua yayasan kami. Yang sama-sama kita hormati Syekh Dr. Kiai Haji Ahmad Rifdal Toha LC MSI,
ya sama-sama kita hormati Ustaz Dr. Arif Wardani LCMO, yang kita hormati Ustaz Badrus Zaman selaku perwakilan Bapak Ibu sekalian. Sungguh ini keberkahan bagi kami, Bapak. Sekali lagi ini keberkahan bagi kami ketika orang-orang soleh menitipkan putra putrinya di lembaga kami. Ini menjadi spirit tersendiri, kesungguhan yang harus jauh lebih gigih lagi. Beliau ini adalah ketua Ikatan Dai Indonesia, ulama Provinsi Jawa Tengah. Kalau ulama besar, dai, kiai sudah menitipkan di pondok pesantren kami, maka tidak ada alasan bagi kami untuk sungguh-sungguh mengelola putra-putri panjenengan semua. Kemudian Bapak Ibu semuanya, anak-anakku yang hari ini bisa hadir di hari pertama, alhamdulillahirabbil alamin, kita semuanya bersyukur Bapak Ibu. Bersyukur pada Allah, kami meyakini dengan seyakin-yakinnya hadirnya anak-anak di sini, hadirnya Bapak Ibu di sini, itu adalah bagian dari cara Allah mengabulkan doa-doa kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bukankah hampir setiap sholat kita berdoa begitu dan Allah tunjukkan ini loh caranya. Maka kita putuskan, tadi sudah sampaikan oleh beliau Ustaz Badrus Zaman, bahwa ada banyak pondok, ada banyak sekolah, tetapi dengan istihad, dengan memohon kepada Allah, kita titipkan anak-anak kita ini di pondok pesantren Al-Hikmah. Maka sekali lagi ini harus kita syukuri bahwa ini hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita semuanya mendapatkan putra dan putri yang saleh dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah kita, dan salam juga kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh umat yang mengikuti sunnah-sunnah beliau. Yakinlah bahwa dengan mengikuti sunnah-sunnah beliau di yaumul qiyamah nanti kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi sudah disampaikan oleh perwakilan Bapak Ibu semuanya untuk menyerahkan putra putrinya di sekolah ini. Tapi izinkanlah sebelum kami secara resmi menerima, ada beberapa pesan yang harus kami sampaikan. Yang pertama, kepada anak-anakku, ada 80 santri baru siswa SMIT Al-Hikmah dan 70 santri baru siswa-siswi MTS Terpadu Al-Hikmah. Anak sekalian, yang pertama yang perlu dicanangkan anak sekalian, bahwa hadirnya anak-anak di sini ini yang pertama adalah bagian dari bakti anak-anak sekalian kepada kedua orang tua. Mungkin ada sebagian yang masih terpaksa, betul enggak? Mondok karena orang tuanya, betul enggak? Kalau toh masih terpaksa enggak apa-apa, nanti biasa. Tapi yakinilah bahwa itu bagian dari bakti kepada orang tua. Dan sebaik-baik amal setelah bakti kepada Allah dan Rasulnya adalah bakti kepada orang tua, bahkan mengalahkan amal-amal sunnah. Jadi bismillah, kalau kemudian nanti di sini harus bersusah-susah, harus pakai nangis dulu, harus tidak kebagian jatah makan, bahkan kalau melanggar, mohon maaf Ustaz, nanti ya kita agak ada kompromi dikit lah antara aturan pemerintah dengan cara kita mendidik anak. Jadi insya Allah nanti kita selalu komunikasikan. Kadang mohon maaf nanti akan terlihat digundul, ya digundul. Ini kalau sudah untuk memberi efek jerah. Itulah cara kami untuk bagaimana anak-anak ini taat pada Allah dan bakti kepada orang tua. Dibiasakan di sekolah ini. Tapi tidak usah khawatir ya. Tidak banyak insya Allah. Kalau dulu mungkin banyak, sekarang insya Allah tidak begitu banyak. Ya biasa, kalau begitu bagian dari pengalaman hidup anak-anak. Yang kedua anak sekalian, yakinilah bahwa dengan mondok itulah cara anak-anak semuanya memuliakan diri anak-anak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena dengan menuntut ilmu itu memiliki derajat yang tinggi. Rasulullah pernah menyampaikan satu orang alim itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan 100 orang abid sekalipun. Jadi anak-anak ini jihad fisabilillah insya Allah. Nah, kalau dalam pikiran anak-anak ini jihad fisabilillah, maka kesulitan apapun tidak masalah. Persoalan apapun tidak masalah. Siap kan? Siap ya? Siap, alhamdulillah. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, tadi saya sampaikan bukan dititipkan Ustaz ya. Jadi tadi awalnya saya agak pengen dititipkan gitu kan agak penak, namanya titip ya. Tapi dipasrahkan ini agak berat akhirnya. Kalau dipasrahkan itu berarti pun bongkokan kan gitu. Nah itu. Tapi tidak apa-apa Bapak Ibu, kita terima. Dipasrahkan. Artinya total kepada kita. Tetapi kami mohon yang pertama Bapak Ibu. Ada penelitian Dr. Budiansyah dari Libya itu selama 15 tahun beliau mengelola pendidikan, bahwa buah itu tidak akan jauh-jauh jatuh dari pohon. Ini filosofi yang kami pegang Bapak Ibu, bahwa putra putri panjenengan menikah tidak akan jauh dari Bapak Ibu. Sekuat apapun kita mendidik putra putri ini, selama Bapak Ibu juga tidak berubah, tidak terus belajar, maka kami tidak yakin bahwa anak-anak ini akan memiliki capaian yang baik. Kata Ustaz, dalilnya banyak. Oleh karena itu asal-usulnya Bapak Ibu semuanya, mohon meskipun sudah dipasrahkan secara penuh, tetapi energi, kekuatan doa, bimbingan panjenengan sungguh sangat berpengaruh terhadap keberhasilan putra putri panjenengan. Doakan anak-anak kita di setiap selesai sholat. Kunjungi dia dengan harapan. Ketika ada keluhan, besarkan motivasi. Jangan kemudian ngendon-ngendoni kalau bahasa Jawa. Ini yang pertama Bapak Ibu, termasuk mensolehkan diri kita semuanya. Jadi harapan kita ketika ingin anak-anak kita sukses di pondok, maka solehkan diri kita. Ibadahnya ditambah, tilawahnya ditambah, hafalannya ditambah, maka insya Allah kita akan menjadi energi secara tidak langsung, memberi motivasi semangat kepada anak-anak kita. Dan ini penelitian ilmiah Bapak Ibu, bahwa orang tua yang soleh, orang tua yang berbenah, ternyata anak-anaknya di pondok ikut soleh dan kemudian ikut berbenah. Sebaliknya, ketika meskipun di pondok paling hebat sekalipun, ternyata anak-anak ini tidak berkembang, tidak sesuai dengan target, setelah diteliti ternyata orang tuanya juga tidak berubah. Ngaten Bapak Ibu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, karena sudah pasrah bongkoan, berpihaklah kepada kami. Yakinlah, tadi Ustaz Usep sudah menyampaikan, yakin. Meskipun sudah mewakili panjenengan, kita ulangi lagi, yakinlah bahwa setiap tindakan, setiap kegiatan yang kita sampaikan kepada anak-anak kita, semuanya tidak dalam rangka yang lain kecuali untuk kepentingan anak-anak kita. Mungkin sekilas bagi anak-anak mungkin ini tidak adil, ini terlalu keras, mungkin bagi orang tua juga begitu ya. Jadi kalau kemudian mohon maaf makannya harus agak terbatas sedikit, itulah cara kami mengajari mereka kesederhanaan. Kalau harus antri panjang mandinya, kemudian antri makannya dan sebagainya, itulah cara kami untuk mengajarkan mereka tentang kedisiplinan. Kalau setiap pagi harus musyrif, gedor-gedor pintu, bahkan memercikkan air untuk bangun, itulah cara kami memberikan kebiasaan kepada mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu, ketika ada anak-anak keluhan, ketika ada masalah, jangan berada di pihak luar, tapi beradalah di pihak kami. Maka anak-anak akan segera selesai. Yang tidak selesai menurut pengalaman kami adalah ketika anak memiliki pembela. Ketika di sekolah, di pesantren ada masalah, mengeluh kepada orang tuanya membela. Disinilah kemudian ada masalah. Dan akhirnya endingnya nanti santri sendiri yang bermasalah. Akhirnya memilih keluar atau tidak bertahan di pondok itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, yang kedua, mohon berpihak kepada kami. Yang ketiga, Bapak Ibu, bagaimana tadi visi dari
Ketua yayasan kita memiliki visi yang besar bahwa yayasan ini hadir bukan keluarga, bukan perorangan Bapak Ibu, tapi hadir karena dakwah. Ini adalah amanat umat. Siapapun boleh mengganti. Bahkan ketua yayasan sering mengatakan, bisa jadi anak-anak yang sekarang di awal sana, suatu saat nanti dia akan menjadi ketua yayasan di Alifah. Bisa jadi anak-anak yang sekarang sekolah di MTS SMA, kemudian bisa ke Timur Tengah, pulang menggantikan Syekh kita Dr. Ahmad Miftahul Mutahan menjadi direktur pesantren. Semuanya terbuka. Oleh karena itu ini kerja kita bersama, doakan lembaga kita agar apa yang menjadi visi 2030 yang tadi disampaikan oleh Ketua Yayasan terwujud. Termasuk di kesempatan kali ini Bapak Ibu, mumpung kita hadir dalam kondisi ruh bersih, hati tulus, menyerahkan putra putri kita mohon doa dengan wasilah suratul Fatihah. Sekali saja. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tersebut Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu kita sudah sepakat nggih Bapak Ibu nggih dengan beberapa syarat tadi nggih. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat. Bismillah. Maka dengan mengucap bismillah juga Ustaz putri panjenengan termasuk putra putri Bapak Ibu semuanya, insya Allah ya kami terima dengan lapang dada dan kesungguhan untuk mendidik putra putri mereka. Semoga Allah berikan keberkahan, kemudahan untuk menuntut ilmu dan akhirnya nanti menjadi hafidah ya, kemudian alim, kemudian juga hafid semuanya. Billahi taufik wal hidayah, nasrun minallah fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas bimbingan, atas rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah kumpulkan kita bersama di pagi yang mulia ini untuk bersama-sama meluruskan niat kita dalam rangka meneruskan perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama-sama bertanggung jawab untuk meneruskan perjuangan mendidik kader-kader umat dan bangsa sehingga menjadi generasi robbani, menjadi pejuang-pejuang yang melanjutkan perjuangan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ahlan wa sahlan kepada para santriwan yang insya Allah akan senantiasa memuliakan, senantiasa menjaga dimanapun antum berada. Salawat beriring salam marilah tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Yang kami muliakan Ketua Yayasan Al-Hikmah Boyolali, Ustaz Abdul Ihsan Farhan yang senantiasa luar biasa dengan visi misinya. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau, merahmati beliau dan memudahkan segala urusan yayasan ini terus berkembang, mewujudkan visi misi yang luar biasa tadi. Insyaallah Allah mudahkan cita-cita menjadikan Al-Hikmah ini sebagai lembaga rujukan tahfizul Quran
dengan 5.000 santri. Insyaallah Allah mudahkan, amin amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan Direktur pesantren. Jadi sebenarnya saya ini badal ya, badilan ya. Jadi 2 hari lalu ya, diminta untuk menggantikan beliau ya. Jadi terima kasih atas kesempatannya Dr. Kiai Haji Abdul ya. Saya lebih santai karena kelas saya di Mesir. Jadi kebetulan hari ini saya di sini ya, memang dari kemarin untuk acara dengan para wali santri kebetulan ada kegiatan lain, dan alhamdulillah Allah mudahkan hari ini untuk bisa hadir dan bersilaturahim. Kepada seluruh dewan guru, asatidzah dan ustadzat yang Allah muliakan, semoga Allah bisa berikan kekuatan, keistiqomahan, kesabaran berantum semuanya untuk terus istiqomah ya, membuat mata air jariah insya Allah akan terus mengalir, karena kita tidak tahu tetesan mana yang akan menjadi nyala kita. Insya Allah Allah akan mudahkan, Allah akan menerima menjadi pemberat timbangan di hari akhir nanti. Kepada para santri semuanya yang juga hadir, subhanallah ya, ini mungkin saya sedikit merangkum apa yang tadi disampaikan Ketua Yayasan oleh Ustadz Usep tadi, kemudian Ustadz Jazairi juga yang alhamdulillah luar biasa. Baik, saya teringat Allah ya, bagaimana tadi satu Ustadz menyampaikan kisah Sayyidah Maryam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Ini saya teringat ketika saya talaki dulu dengan guru saya namanya Syekh Dr. Ridho Ali Darwish. Jadi ketika saya membaca riwayat Syu'bah, nah ini ada Quran ini ada riwayat lain. Ini ada 10 qiraat, 20 riwayat, 980 thariq. Jadi yang kita baca hari ini tuh satu model dari 980 thariq. Jadi ketika itu Syu'bah itu membaca wa kaffalaha Zakaria A. Saya bertanya kepada guru saya, Syekh, kenapa nggak dibaca wa kaffalaha Zakaria U gitu. Jadi yang mengasuh Maryam ini ya Zakaria gitu. Kenapa dibaca Zakaria A? Kenapa Zakaria menjadi objek gitu? Nah, ini sebenarnya wa kaffalaha rabbuhu Zakaria atau Rabbuhum Zakaria. Jadi ternyata perintah pengasuhan ini pun tidak murni inisiatif dari Zakaria. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya bahwa kehadiran kita semua di sini, ya, panjenengan wali santri, anak semuanya dan para guru ini dalam rangka memenuhi perintah Allah. Didiklah, siapkan anak-anak. Nah, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, gitu. Jadi ada bacaan yang membaca wa kaffalaha Zakaria A. Gitu. Oh, itu ternyata. Ini langsung saya tanya kepada guru saya. Ternyata luar biasa hikmahnya. Sekali lagi bahwa tugas kita sebagai orang yang lahir dari dunia mempersiapkan Islam, generasi Islam sebaik-baiknya. Dan tadi disinggung juga sebagai bakti kepada orang tua. Betul, ayat Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Jadi di situ setelah lafzul jalalah Allah SWT langsung wa bil walidaini. Ya. Jadi kenapa tidak Rasul, tapi disandingkan bagaimana orang tua itu setelah lafaz Allah. Ya. Jadi tidak disebut Rasul, karena pas tadi taat kepada Allah dan Rasulnya. Baru wabil walidaini ihsan. Jadi dalam mu'jam mufrad Al-Quran, ya, ini kata walid, kata abun beda. Ya.
Ini dalam kamus bahasa Arab nih, kata walid waladun dengan ibnun itu berbeda. Waladun ibnun ada berbeda. Ya. Walidun bapak, ya. Abun abi itu juga ada perbedaan ternyata dalam penggunaan bahasa Arab, terutama dalam Al-Quran. Ini yang saya dapatkan dalam ucap itu, ternyata ya, kata waladun itu lebih spesifik, ya, walid lebih spesifik kepada orang tua biologis. Gitu. Maka ayat berikutnya kan imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff. Kita sering sudah tahu semua anak semua. Jangan mengatakan yang tadi ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan bagian dari kalian jadi betul berbakti kepada orang tua. Maka nanti waqfid lahum janahal dhulli rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Tapi kalau kata abun, itu lebih luas. Ya, tidak sekedar orang tua kandung, tetapi juga orang tua yang memberi pendidikan kepada kita, ya, kepada sandingkan kepada nama-nama yang memberikan pendidikan kepada kita. Jadi tidak lebih luas maknanya, yaitu mana abun daripada wakil. Itu penggunaan dalam Al-Quran. Ya, maka nanti ini sampai ada perbedaan tafsir ya, bagaimana ketika Nabi berbini maksud anak Amun itu apa, Abun itu siapa, bapak kandung atau pamannya. Ini tafsir tidak mengatakan di situ pamannya. Itu nanti ke tafsirnya lagi. Nah, sekali lagi bahwa kehadiran antum semuanya, ya, ini terutama kawan santri betul. Ya, kalaupun antum masih terpaksa, ya, dikatakan terus dengan berproses. Memang sesuatu kadang-kadang perlu dipaksa, ya, perlu dipaksa. Perlu dipaksa. Tapi insya Allah nanti para ustadz di sini ustadz siap ya, untuk mendidik, ya, mengasuh sehingga nanti insya Allah dengan berjalannya waktu insya Allah menjadi pribadi-pribadi yang solehah. Insya Allah akan menjadi generasi Islam yang terus akan menjadi cahaya untuk kemajuan Islam. Maka hal pertama pun yang saya ingatkan kembali ke Al-Quran, ya, bagaimana kisah Nabi Musa. Kisah Nabi Musa ketika disuruh diperintahkan oleh Allah untuk belajar lagi. Ya. Dikatakan di situ, ya, ketika itu dipatahkan. Ini menarik ceritanya. Ketika sudah bertemu dengan Abdul Soleh itu, ya, dikatakan qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kamu ini nggak bakal sabar. Ini juga menarik sebelumnya qala hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Qala hal, ini juga halus dalam bahasa Arab. Izin, apakah kami diperkenankan, saya diperkenankan untuk belajar itu harus ittiba, ikut apa yang disarankan, apa yang menjadi peraturan pondok, lembaga itu harus diikut. Maka tadi luar biasa redaksinya, tidak dititipkan tapi dipasrahkan. Hal attabi'uka ya, ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Untuk ilmu menjadi apa? Menjadi rusyda. Astarshidu bihi fi hayati, ya, wa dini. Jadi dikatakan dalam tafsir Wasit Syekh Tantawi, ya, Syekh Azhari dikatakan bahwa ilmu itu bisa menjadikan petunjuk, ya, kurang lebih kebahagiaan, menjadi penerang di dunia, di agamanya. Ini harapannya seperti itu, ya. Maka sudah tepat pilihan orang tua hari ini. Mungkin fenomena yang terjadi, saya kira di mana sama ya. Mohon maaf, sekolah-sekolah
terutama yang sekolah-sekolah itu banyak yang beralih ke sekolah Islam. Ya. Bahkan di tempat saya sendiri di Kendal sana, ya, SD-nya itu sudah habis, SDN sudah habis. Ya, padahal ketika saya dulu, ya, satu kelas itu 30-40 orang. Seharusnya secara logika hari ini manusia makin banyak, penduduk makin banyak, ya, harusnya setelah itu buka SN 2, 3, 4, 5 seterusnya, tapi justru malah mau digabung. Nah, ini fenomena yang luar biasa hari ini, kesemangatan, ya, untuk masukkan putra putrinya, membekali putra putrinya dengan pendidikan Islam ini luar biasa. Maka ya, ini kehadiran Al-Hikmah dan juga seluruh pesantren-pesantren berbasis Islam ini menjadi pilihan yang luar biasa untuk terus memberikan bekal, ya, agar bagaimana anak ini nanti, ya, bisa menjadi penerus Islam, dan tentu tadi untuk menjadikan dia bisa berdoa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira itu tidak mudah. Jadi kalau hari ini panjenengan memberikan pendidikan, menertibkan ilmu, ya, insya Allah mereka ini akan soleh-solehah yang insya Allah di sini pun akan terus mendoakan panjenengan semuanya. Ya, anak sekalian, ya, doakan bapak ibu ayah bundanya selalu sehat. Ya, mulai hari ini Bismillah, ya, Bismillah di pondok, ya, bersiap, ya, siap ikhlaskan diri kita untuk belajar, ya, dan doakan orang tua agar senantiasa sehat. Allah berikan kelapangan rezekinya, ya, senantiasa sehat untuk terus istiqomah, ya, ya, saya mencari rezeki juga ibadahnya semakin baik. Saya pun juga teringat ketika saya juga bagaimana orang tua juga harus memantaskan diri, betul, ya, sangat betul itu, ya. Saya teringat Mbah Arwani, ya, bagaimana beliau, ya, yang hari ini bisa dikatakan untuk sanad Al-Quran di Pulau Jawa Indonesia sebagian bersumber berjalur kepada beliau, dan orang tua beliau bukan habis-habis, ya, tetapi punya ikhtiar, ya, setiap minggu mengusahakan khatam Al-Quran, tilawah 30 juz, bagaimana setiap minggu khatam. Mungkin kalau hari dicari kayaknya mungkin sangat jarang sekali, ya. Mungkin kalau mau bikin survei gitu, ya, dari umat Islam itu berapa persen punya Quran, mungkin jawabnya punya semuanya. Terus meningkat lagi pertanyaannya, apakah setiap kali baca Al-Quran mungkin masih turun jauh. Terus kalau ditanya lagi di survei itu berapa kali khatam Quran dalam setahun? Cuma Ramadan saja, apa Ramadan pun cuma khatam 30 juz. Nah, ini pertanyaan kepada kita semuanya. Ini saya juga mengajak kepada semua di kami dan juga para wali santri dan santri juga, nah, usahakan sering-seringlah mengaji, sering-seringlah khatam Al-Quran. Saya jadi teringat pesan guru kami, ya, Syekh Profesor Dr. Ahmad Umar Hashim, mantan rektor Al-Azhar, yang kebetulan waktu itu rumah kami dekat dengan beliau di kawasan namanya Makrom Abid. Saya sering bertalaki mengaji ke beliau, ya, beliau berpesan kepada kami nanti sampaikan, ya, kalau kalian pulang, umat Islam setiap muslim jangan tidak pernah mengaji, jangan tidak pernah baca Al-Quran walaupun hanya setengah halaman, ya. Karena bagaimanapun Al-Quran yang kita baca, faham atau belum faham artinya, bisa lancar atau belum lancar membacanya, pokoknya baca. Insya Allah akan berikan keberkahan dan kemudahan. Maka Ibnu Jazari juga mengatakan dalam Manzumah Tabatun Nashr, nah, ini Alfiyah yang menghimpun tadi 980 jalur bacaan Al-Quran. Wa ba'du fal insanu laisa yashrufu illa bima yahfazuhu wa ya'rifu. Wa ba'du fal insanu laisa yashrufu
illa bima yahfazuhu wa ya'rifu. Dan kemudian sesungguhnya seorang manusia tidak akan mulia. Sesungguhnya manusia itu tidak akan mulia illa bima yahfazuhu wa ya'rifu. Ini dikatakan oleh beliau di pembukaan. Ba'du fal insanu laisa yashrufu illa bima yahfazuhu wa ya'rifu. Orang itu akan mulia kalau dia punya hafalan dan pengetahuan. Ini kita renungkan luar biasa. Ini hanya tradisi dunia Islam saja yang mengenal hafalan. Jadi kalau kita bongkar itu sekalian, ya, hari ini tidak ada kitab atau bacaan yang paling banyak penghafalnya kecuali Al-Quran. Ya. 2 miliar umat Islam. Ya. Di setiap negara pasti ada penghafal Al-Quran. Baik sudah paham, sudah mengerti tafsirannya atau tidak, Al-Quran banyak penghafalnya. Walaupun belum tahu artinya, belum mengerti maknanya, tapi penghafalnya, pembacanya banyak. Bahkan kalau kita jujur, ya, saya sering singgung orang kalau mengatakan saya hobi saya ini, idola saya ini, favorit saya musik ini, novel ini. Saya balik tanya, pernah nggak setiap hari kalau itu dikatakan idola kamu, favorit kamu, pernah nggak kamu membaca 10 kali sehari? Ya. Suka video ini, suka novel ini, mau nggak 10 hari murojaah? Nggak ada. Sekali tahu isinya sudah disimpan itu, mungkin diserahkan ke orang lain. Tapi Al-Quran belum mengerti isinya, belum paham tafsirannya, tapi terus diulang dibaca, nggak bosan. Ya, saya katakan itulah fitrah kita. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Ar-Rahman 'allamal Qur'an baru khalaqal insan. Jadi di tafsir Ibnu Katsir disebutkan Allah sudah menjamin. Kenapa mendahulukan 'allamal Qur'an? Karena Allah sudah menyiapkan lidah kita, tenggorokan, gigi, gusi, mulut kita ini semuanya fitrahnya membaca Al-Quran sebagaimana fitrahnya bertauhid. Ya, maka siapapun manusia, bahkan siapapun makhluk itu, ketika diperdengarkan Al-Quran pasti akan merespon. Pasti akan merespon. Baik, nah ini juga saya ingat pesan dari Kiai saya dulu di Darun Najah sana. Ini untuk para wali santri juga. Kalau ke pesantren, ini tidak sekedar nengok murid anaknya saja. Ya. Jadi kata Kiai saya, kalau ke pesantren, ya, beliau katakan temui minimal 3 orang. Ya. Temui pertama wali asramanya. Ya, temui wali asramanya, ya, biar tahu bagaimana perkembangan anak ini, interaksinya, ya, ketika berada di ama dalam pesantren. Ya. Terus yang kedua, ya, sebisa mungkin juga temui wali kelasnya, sehingga tahu bagaimana perkembangan anak ini dari sisi belajarnya, capek seperti apa. Diusahakan temui wali kelasnya. Kemudian yang ketiga, temui, ya, pimpinan pesantren atau direkturnya atau lebih tinggi atau yayasan, sehingga akan tahu perkembangan pesantren, perkembangan lembaga pendidikan, visi misinya apa yang bisa berkolaborasi. Maka ini yang tugas betul, ya, kalau ke pesantren temui 3 orang ini, di asrama ditemui, ya, di sekolah kelas juga harus menemui wali kelasnya, ya, dan kalau bisa juga menemui, ya, pihak pesantren, ya, direktur atau
ketua yayasan sehingga mengetahui bagaimana perkembangan pesantren ini secara umum dan visinya agar selalu inilah bagian bagaimana kita semuanya berkolaborasi ya, dalam rangka menyiapkan generasi Islam ke depan. Ya. Sering kita sampaikan bahwasanya tertulis ataupun tidak tertulis, saya yakin semua orang yang lahir duluan itu pasti merasa punya tanggung jawab terhadap keislaman generasi setelah itu. Saya teringat juga dengan pesan Kiai Hasan dari Gontor ketika saya ke beliau, boleh jadi katakan Al-Quran tidak akan hilang dari Indonesia, tapi hati-hati jangan sampai orang-orang yang cinta kepada Al-Quran ini hilang. Jadi ini menjadi tantangan buat kita semuanya. Alhamdulillah ini Pondok Pesantren kami terus berusaha meningkatkan kualitas. Ya, alhamdulillah selama kami di sini ini sudah ada beberapa guru yang selesai menghafal setelah kepada kami untuk ngambil sanad. Ya, sudah ada 4 dan siang ini ada lagi insya Allah. Ya, nanti jam 13 ini ada lagi ustazah yang selesai juga. Ya. Dan betul-betul membaca dari Bismillah ya, sampai minal jinnati wan nas ya, ghaiban min hifdhiha, dengan hafalan ya, bacaan yang mungkin, hafalannya mungkin. Dan di akhir tadi saya minta untuk simaan kubro. Apa itu simaan kubro? Ya. Membaca Al-Quran 30 juz sekali duduk, itu sebagai syarat ya, bahwa kesungguhan bahwa Ustaz itu sudah betul-betul layak untuk mendapatkan sanad. Apa itu sanad, Ustaz? Silsilah bacaan nanti bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para guru yang selesai ini saya minta untuk nanti simaan kubro 30 juz. Nah, memang biasa ada yang mengadakan sehari. Ini saya minta 3 hari karena sekaligus juga dengan membaca dengan tajwid sehingga bisa disimak oleh khalayak ramai. Nah, dimohon doanya ini semoga ke depan dengan usaha-usaha meningkatkan SDM ya, kompetensi para guru, ini menjadi semakin yakin ya, insya Allah guru-guru ini memang betul-betul berkualitas dan siap untuk mengajar, memberikan didikan dan asuhan kepada putra-putri panjenengan semuanya. Baik, Bapak sekalian, ya mungkin demikian ya, sikap yang kami sampaikan. Sekali lagi ahlan wa sahlan hadiran antum sekalian di Al-Hikmah ini dan para santri sekalian. Ya, mari bersama-sama kehadiran di sini kita niatkan tadi ya, memenuhi kewajiban ya, memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, senantiasa memperbarui ya, kita untuk ikhlas ini untuk kemajuan umat Islam yang akan datang. Baik, untuk menambah keberkahan mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka innana kunna minadh dhalimin. Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la 'ayban illa satartah
ولا طالب العلم إلا وفقته ولا معهدا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأن نعمل صالحا ترضاه وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإننا من المسلمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعل حجة لنا لا علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik, terima kasih. Jazakumullah khair. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.